pagi Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Pratiwi sebagai ahli gizi untuk hari ini. Sebelumnya, nama Ibu siapa? Siapa Ibu? Ibu Musina. Musina. Sebelumnya, saya di sini sebagai ahli gizi, kemudian akan tujuannya untuk mengkaji kondisi kesehatan dan status gizi Ibu, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi Ibu, serta memberikan rekomendasi dan edukasi gizi yang sesuai untuk Ibu. Untuk sebelumnya, apakah Ibu sudah pernah melakukan konseling Ibu atau mendapat konseling sebelumnya? Konseling itu seperti komunikasi dua arah, kemudian antar pasien sama ahli gizi Ibu, kemudian bertujuan untuk membantu Ibu memahami kondisi kesehatan Ibu, lalu mengidentifikasi permasalahan gizi yang lagi Ibu alami seperti itu Bu. Kemudian itu bertujuan untuk memperbaiki kebutuhan Ibu yang sesuai seperti itu Bu. Sebelumnya Bapak sudah pernah dapat Ibu? Belum ya, berarti sebelumnya sudah. Untuk usianya Ibu berapa? 67 tahun Ibu. Sebelumnya apakah sudah pernah melakukan untuk penimbangan berat badan? Usia. Lansia. Posyandu lansia Ibu. Tiap bulan. Untuk berat badannya berapa Ibu? Tadi 48 berapa tadi ya? 48,5. Kemudian tingginya Ibu? Tingginya belum ya. belum. Izin ya Bu, untuk kan di sini ada penimbangan berat badan dan tinggi badan. Jadi saya ingin meminta Ibu untuk diukur ulang ya Ibu. Iya. Untuk berat badannya 48,1 ya Ibu. Tinggi badannya 150,6. Apakah Ibu mempunyai riwayat bawaan atau Darah tinggi itu ya. Iya. Darah tinggi. darah tinggi Ibu? Sebelumnya apakah Ibu udah pernah melakukan pemeriksaan biokimia Ibu, seperti tes gula darah atau Ya. untuk gula darahnya berapa Ibu? Ibu tadi 107. 107 ya Bu. Kemudian selain gula darah ada yang dicek lagi nggak Ibu? Untuk Kolesterol kemarin itu. kolesterol berapa Ibu? Kolesterolnya berapa ya? Lupa sih kan tahun kemarin. Sekarang nggak ini. Untuk pemeriksaan kolesterolnya biasanya dilakukan berapa lama Ibu? Maksudnya sebulan sekali kah atau berapa tahun sekali? Sudah lama. Udah lama. Sudah lama, iya. Kalau tes gula sih setiap bulan sekali. Untuk Ibu akhir-akhir ini apakah sering merasa lemas atau kayak ada aktivitas yang sering buat Ibu capek? Kalau apa itu kecapean itu rasanya terus lemes itu, pusing kepalanya. Selain itu ada keluhan lain nggak Ibu? Enggak. Iya, berarti kalau kecapean cuma lemas pusing Keringat ya? keluar, Keringat dingin itu ya Ibu? itu keluar, terus ini pusing kepalanya, lemes. Kemudian untuk asupan makannya ya Ibu, Ibu maksudnya dari kemarin pagi sampai pagi ini itu makannya berapa kali sekali? Berapa hari sekali? Sehari 3 kali. Sehari Tapi 3 kalau kali. pagi belum jam 7 itu saya harus makan. Oh, jam 7 harus Kayaknya makan. asam lambung itu ya, Oh, iya. asam lambungnya ya. Iya. Jam 7 harus makan, nanti jam 12, sore jam 4, 3 kali makan sehat.
Untuk nasinya itu kira-kira ibu mengkonsumsinya berapa banyak ibu? Kayak 1 centong atau Kalau 1 centong itulah orang udah tua namanya kan bukannya yang 1 banyak. centong yang mana ibu kira-kira ibu? Yang ini apa yang ini? 1 centongnya ini apa ya? Yang ini bu? Ini. Oh ini. Iya. 1 centong ya ibu? Iya. Nasinya nasi putih bu? Nasi putih. Nasinya 1 centong. Kemudian untuk sayurnya ibu yang Sayur. kemarin, maksudnya dari kemarin pagi sampai pagi hari ini. Pagi ini kan belum makan. Kalau yang kemarin pagi, Kemarin itu masak apa itu yang masak apa itu tempe sama tahu dibacem. Oh, tempe. Iya kan mbak pakai santan. Tempe sama tahu. Ayam bosan tiap hari makan ayam. untuk tahunya kira-kira ukurannya seberapa ibu? Tahu yang kecil lah inilah kecil lah. Yang ini? Iya. Oh, yang kecil ya. Untuk tempenya ibu Kecilnya kecil juga lah. yang Iya. Ini. yang C. Iya. Kebanyakan sudah agak ini. Berarti 1 porsi makannya ibu tempenya 1, tahunya 1 Iya, gitu, ibu. sama sayur. Sayurnya sayur apa ibu? Sayur kemarin itu sayur apa itu? Kangkung. Betingin sayur kangkung. Kangkung, sayur kangkungnya ditumis atau Ditumis. ditumis. Kalau karena pakai santan. Oh iya, karena asam lambung ya ibu. Sama santan. Kalau sayur kangkungnya ibu biasanya 1 sendok atau berapa porsi ibu untuk makan? 2 sendok. 2 sendok. 2 sendok. Kemudian selain kangkung ibu, buah atau maksudnya setelah makan pagi, setelah sarapan pagi ada makan cemilan atau Iya, buah gitu? cemilan. Cemilannya apa ibu? Sari gandum itu. Sari gandum. Sari gandumnya yang sandwich apa yang ada coklatnya tengahnya? Enggak, Oh, yang enggak. polos ya Enggak ibu? suka saya, yang ada coklat-coklatnya enggak Oh. suka. Berarti biskuit ya ibu sama Iya. dia. Itu berapa ibu? Berapa? Maksudnya Satu makan, sekali makan. sekali makan tuh Sekali makan itu ya 3. 3 ya ibu. Kemudian untuk selain sari gandum, ibu ada konsumsi kayak teh, minuman atau teh Iya, atau kopi? paling air hangat putih. Air hangat putih ya. Iya, nggak bisa lambungnya kalau minum teh. Untuk air hangatnya itu biasanya berapa ibu? Berapa maksudnya? Satu makan itu satu minum 1 gelas. 1 gelas ya ibu. Terus untuk berarti setelah pagi itu nggak ada makan yang lain-lain ibu? Iya, ya itu cemilan itu. Cemilan Kadang itu. kan apa juga ya itu nggak bisa lain-lain sih. Buahnya paling cuma raja apa pisang. Terus untuk makan siangnya ibu masih tetap sama seperti Iya, lauk yang iya pagi yang pagi itu. dan porsinya tetap sama Sama atau- aja, ya sama. Untuk setelah jam makan siang ibu, setelah jam makan siang itu ibu ada konsumsi lagi nggak? Maksudnya kayak cemilannya yang lain selain sari gandum atau Yang lain ya ada, ada Apa? kue lainnya itu, kue Kue. apa kue tanpa itu. Untuk kue basahnya itu berapa? Maksudnya berapa porsi ibu? Kayak berapa Satu aja lah, Satu. satu sama kan satu yang orang kue pisang itu kan. Oh, kecil bolu gitu. yang bolu Kue kayak bolu pisang, pisang. apa bolu pisang. Bolu pisang ada
yang cucunya bikin sendiri. Buat cemilan. Kira-kira gedenya segini nggak ya Ibu? Iya. Selain kue basah Ibu ada yang dikonsumsi lagi nggak? Maksudnya kemarin gitu? Iya. Enggak. Enggak. Terus untuk makan sorenya, Ibu makan sorenya di jam berapa? Makan sore jam 4 kan? Jam 4. Iya. Itu langsung malamnya tapi nggak makan lagi, nggak ada. Tapi ya itu ngemil kue itu. Untuk makan sorenya itu masih tetap di lauk yang sama atau beda Ibu? Ya makan ya ikan, apa itu kan laut itu. Enggak telur. Yang jelas itu telur. Kalau kemarin sore? Kemarin sorenya? Iya. Kemarin sore itu telur sama tahu lagi. Telurnya digoreng atau di Telurnya Ibu? di dadar itu. Oh, digoreng dadar ya. ya. Satu telur itu kan Ibu, Iya, ya. satu aja. Untuk tahunya ukurannya sama kayak tadi atau beda? Enggak, sama aja orang tahunya beli sekalian. Untuk tahunya satu atau berapa biji Ibu? Kadang dua, ya, hari sore itu kan anak enggak ini lagi jadi kan dua. Untuk porsi nasinya tetap sama Sama saja. aja, iya. Soalnya banyak begitu sakit perutnya, enggak bisa ini. Nggak bisa terlalu Enggak, banyak iya. ya Ibu. Asam lambung jadi nggak bisa banyak. Makan sedikit aja udah banyaknya penuh. Kemudian ini Bu, selain setelah makan sore kemarin kan itu malamnya ada konsumsi cemilan apa Ibu? Ini kan cemilan kadang-kadang ya beli di warung itu roti apa itu serbu itu. Oh, yang seribuan itu Ya ya Bu? seribuan itu ya. Itu makannya berapa Ibu? Satu Satu lah. oh. Iya. Selain itu Ibu ada lagi nggak? Enggak. Nggak. Sampai pagi ini berarti Ibu belum ada yang dikonsumsi lagi. Tadi mah- pagi udah Tadi sarapan. belum makan nasi, Oh. belum sarapan nasi. Cuman makan kue tadi satu. Oh, kue ya Ibu. Kue jajanan pasar ya Ibu. Iya. Selain itu Ibu ada lagi nggak? Apanya? Maksudnya yang sering dikonsumsi Ibu. Kita kan memang beli itu aja, makan makanan itu aja. Sebelumnya ini ada 1 bulan terakhir Ibu yang sering Ibu konsumsi. Maksudnya kayak yang setelah akhir-akhir ini sering Ibu konsumsi kayak dari segi nasi atau ubi ungu terus singkong gitu-gitu Iya, Ibu. paling singkong itu. Singkong ya, Iya. Bu? Singkong terus apa tuh tahu gede itu kan lupa. Oh. Mute ya. Pisang, singkong, nanti itu kan ada ngerebus pisang. Itu kira-kira setiap harinya sering atau enggak Ibu? Ngerebus itu enggak lah. Enggak, kayak Cuman sebulan. kepingin aja, Oh. paling sebulan 2 kali lah. Kemudian untuk lauk hewani Bu kayak ikan gitu-gitu, ikan, ayam itu sering atau enggak? Sering itu ya ayam itu, Ayam, sering dapat kunjungan itu. Berarti setiap minggu bisa 3-6 kali nggak Ibu? Makan ayam itu enggak. Apa 1 sampai Bosen. Paling 1 kali 2 kali itu. seminggunya ya Ibu? Kalau untuk ikan Ibu? Ya, Untuk ikan ikan belum pastilah seminggu sekali belum ini. Tapi kalau Enggak sebulan? suka, Enggak enggak suka. Gatal-gatal. Oh. Gatal-gatal. Kemarin minta obat sama dokter. Gatal.
Selain ikan kayak ikan asin atau Enggak, ikan asin lagi berarti darah tinggi. oh iya. Nggak boleh makan ikan asin. Daging-daging juga kan dikurangi darah tinggi sih. Iya. Berarti daging juga tidak sering ya ibu untuk Enggak. konsumsinya. Soalnya saya hindarin sendiri, ngurangi sendiri iya. loh mbak. Soalnya darah tinggi itu takut. Kemudian selain daging, apa ada yang maksudnya yang sering ibu konsumsi selain itu ada nggak? Maksudnya selain ayam? Ya, ya. Paling itulah apa itu ikan laut itu. Oh, ikan laut. Ikan laut saja. Belum tentu seminggu sekali. Karena betul-betul. Kemudian untuk tempe sama kan ada di sini ada lok nabati ibu. Kemudian untuk lok nabati itu seperti tempe tahu itu sering atau jarang? Ya sering, kalau Sering, tahu. sering tempe tahu. Karena makanan yang nggak berbahaya gitu loh. Berarti bisa satu hari itu satu kali ya bu? Tempe itu. Tempe sama tahu. Kemudian kalau kayak kacang-kacangan ibu, kayak ibu sering konsumsi kacang yang itu. enggak seperti kacang apa sih? Kacang. Yang di bubur itu. Kacang hijau. Kacang hijau. Ya, kacang hijau kalau pengen ya bikin. Hmm. Kacang hijau sama ketan hitam itu. Tapi nggak, maksudnya setiap minggu nggak sering dan ibu kayak satu bulan sekali Ya, atau tapi gitu. itu satu bulan sekali 2 kali gitu ya. Kemudian untuk selain kacang-kacang, maksudnya sejenis kayak kacang hijau, kacang itu ada yang dikonsumsi lagi nggak ibu selain itu? Enggak. Nggak, berarti hanya kacang hijau, kacang hitam saja. Kemudian untuk sayuran, ibu seringnya konsumsi sayuran apa? Sayur itu ya macam-macam sebentar ganti. Tapi semua ibu, maksudnya semuanya ibu makan, ibu suka apa ada pantangannya ibu? Ada selopor itu pantangan nggak bisa. Kacang putih itu loh, Iya. kacang putih itu kan pantangan nggak bisa loh. Kacang panjang itu apa tuh? Ada kacang merah itu nggak boleh. Berarti kacang panjang sama sawi nggak pernah ya? Iya, kol itu. Kol ya ibu? Iya, kol itu kan nggak boleh. Nggak di lambung nggak boleh. Berarti selain itu sering, maksudnya semuanya sering dikonsumsi ya ibu, kayak kangkung Ya gitu. kangkung, terus apa itu ya tahu tempe bilang pasti ya tiap hari tahu tempe itu. Apa itu putaran itu tahu itu yang jagung muda itu. Oh, janten ya ibu? Janten ya. Janten. Selain kangkung jagung muda ada lagi nggak ibu sayur-sayur? Putih itu kan putih itu kan ditumis sama tahu putih itu kan. Bagus siam direbus itu. Makanya mbak ini nggak makan yang goreng-gorengan jarang. Rata-rata di Tapi ya tumis aja sedikit aja. Sampai sama aja di apa rebus. Yang dibatang pakai gula ikan direbus. Mengurangi santan minyak. Stres darah tinggi, lambung juga kan nggak boleh banyak minyak. Selain sayur kangkung, jagung muda, toge, labu siam, ada yang lainnya lagi nggak? Maksudnya yang sering di Terong ada jarang-jarang. Terong jarang. Ya terong itu kan direbus. Terong kecil itu. Berarti seminggu nggak mesti ya ibu, kayak sebulan 2 kali? Sayur-sayuran Iya. Alhamdulillah. Karena sayurnya sempat ganti. Kemudian untuk buah-buahan ibu? Buah cuma pisang sama itu pir buahnya. Itu untuk konsumsinya sehari kira-kira sehari atau per hari atau per bulan, 2 kali per bulan atau sekali Buah ya paling seminggu sekali. seminggu sekali.
Selain pisang sama buah pir ada yang dikonsumsi lain nggak ibu? Buah-buahan? Oh, semuanya di di lambung soalnya dokter ya nggak boleh. iya. Mungkin makanan tambahin pisang sama pir aja. Kemudian untuk snack ibu kayak cemilan gitu-gitu yang sering dikonsumsi, maksudnya selain tadi kan ada roti sandwich ya kayak roti gandum itu sama bolu pisang, terus sama yang roti seribuan tadi ya. Iya. Itu berarti yang paling sering berarti dikonsumsinya kan 3 itu estimasinya sehari itu bisa apa, seminggu itu bisa berapa kali Bu? Jadi itu roti itu. Maksudnya 3 dari 3 roti. Paling seminggunya tuh 2 kali. 1 sampai 2 kali ya. Kan itu seminggu paling 2 kali belinya. Kalau bolu pisang Bu? Bisa tuh bikin sendiri. Itu saya yang bikin. Kalau roti yang seribuan itu sering, maksudnya setiap hari atau Enggak. sama kayak ini ya berarti roti gandum itu. Selain 3 itu ada lagi nggak ibu yang lain? Gorengan nggak boleh cara-cara. Gorengan. Setiap hari lah gorengan cara. Seminggu kira-kira berapa kali Bu? Makan gorengan itu paling 3 kali. Untuk selain gorengan ini ada lagi nggak? Nggak, berarti udah itu aja ya Bu. Berarti roti gandum, bolu pisang, roti seribuan sama gorengan. Iya, sama kue pisang itu yang bikinnya buat nulis itu loh yang nulis dia. Selama ini Ibu ada yang dikendalain nggak? Maksudnya dari konsumsi Ibu sehari-hari udah terkait makanan kayak apa namanya? Maksudnya konsumsi pola makannya susah nggak ngatur makannya? Makanya Kayak apa namanya? apa? Misalnya makan pagi terus habis itu nggak nerima lambungnya kayak sering mual gitu. Iya. Ini banyak yang di ini yang dipantang. Selain asam lambung, kemudian darah tinggi sama kolesterol, itu ada riwayat lain nggak Ibu? Nggak ada, hanya itu. Juga ada belajar normal. Kan jadi darah tinggi sama lambung itu yang ya berapa minggu sekali. Baik Ibu, terima kasih. Sebelumnya saya terima kasih atas waktunya Ibu. Dan untuk kedepannya saya meminta Ibu untuk konsultasi kembali di minggu depan selama 30 menit kurang lebihnya, nanti bertemu dengan saya kembali. Terima kasih ya Ibu. Mohon maaf kalau sebelumnya perkenalkan, nama saya Agustina Pratiwi sebagai ahli gizi untuk hari ini Ibu. Sebelumnya izin bertanya, nama Ibu siapa? Sebentar Ibu. Untuk pekerjaannya Ibu sebagai apa? Ibu rumah tangga? Pekerjaannya ya guru. Guru Ibu. Kemudian sebelumnya Ibu punya penyakit apa? Atau bawaan penyakit, ada penyakit bawaan ya? Nggak ada. Tapi nggak ada. Ya sudah tua ini saya kena penyakit darah tinggi, kolesterol. Oh, Ya karena dulu ya cuma masuk angin, pusing gitu aja. berarti sekarang yang ibu rasain itu darah tinggi ya Ibu? Untuk keluhannya Ibu Sebelum sakit ini. sama sakit ini, maksudnya Ya selama cuma ini pusing-pusing itu masuk angin. Ya. pusing ya Ibu. Selain pusing ada lagi nggak Ibu?
Selain pusing ada lagi nggak? Nggak ada. Nggak ada, cuma pusing. Ya, ya kadang-kadang pegel-pegel gitu. Ya. Sakit semuanya ibu badannya. Ya, apakah ibu udah tahu konseling itu apa? Apa? Kok sebelumnya apakah ibu udah tahu konseling itu apa? Nggak tahu. Konseling itu konseling maaf ibu, konseling itu komunikasi dua arah antara pasien sama ahli gizi yang bertujuan untuk membantu ibu memahami kondisi kesehatan ibu, kemudian mengidentifikasi permasalahan gizi yang ibu alami saat ini. Nanti apabila ibu ada yang ingin ditanyakan, maka ditanyakan aja ya ibu. Nah, sebelumnya saya akan kontrak waktu selama 30 menit ke depan. Apakah ibu bersedia? Bersedia? Baik ibu, selanjutnya apakah pola makan ibu selama ini gimana? Teratur atau enggak? Pola makannya. Iya. Ya, cuman ya pakai sayur aja gitu kan makan. Iya. Sehari itu rutin nggak? Maksudnya 3 kali sehari atau 1 hari berapa kali aja? Sehari 3 kali makan. Pagi, sore, siang. Ibu sering konsumsi makanan yang asin-asin nggak? Atau suka makan asin gitu? Makan nasi lainnya. Makan asin, yang Iya. asin tuh yang Ibu sering konsumsi buah sama sayur enggak? Iya, buah sama sayur. Sering konsumsi enggak? Sering makan enggak? Enggak suka. Enggak suka buah sama sayur. Ya, sayurnya ya cuma ya kalau orang di kampung itu ya tanam sendiri sayurannya. Iya. Kalau buah, ibu sering makan Buah buah? yang kadang-kadang pisang, kadang-kadang jeruk. Kemudian ibu sering konsumsi kopi atau teh gitu enggak? Kopi atau teh ibu sering minum enggak? Air putih aja. Air putih aja. Nggak pernah ngopi, nggak pernah ngeteh. Kadang-kadang kalau kepingin aja ngeteh. Baik ibu. Izin ibu untuk tekanan darah ibu tahu nggak di berapa? Tekanan darah, Apa? tensi darah ibu udah pernah cek atau belum? Tensi, Tensi. iya, Tensi darah. iya. Tadi tensi itu Berapa? 155/84. 155/84. Per 84. Ini bu, selanjutnya itu kan dari hasil recall ibu kemarin itu asupan ibu sebenarnya udah baik, tetapi masih kurang ibu untuk asupannya ya. Nah itu di sini saya ada leaflet ibu. Di sini sih ada leaflet. Ini leaflet ibu kan mempunyai darah tinggi. Nah, tekanan darah tinggi ibu kan ada di 155/85. Jadi kan ibu mempunyai penyakit darah tinggi kan ibu. Di sini saya ada leaflet yaitu diet rendah natrium. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan hipertensi itu kan sama aja darah tinggi ya ibu. Darah tinggi itu merupakan keadaan ketika tekanan darah sistolik sama dengan atau di atas 140. Tadi kan darah ibu 155, jadi kan tinggi ya ibu. Nah, dan tekanan darah distolik sama dengan atau di atas 90. Penyebab hipertensi atau penyebab darah tinggi ibu itu
ada hipertensi esensial sama hipertensi primer, disebabkan oleh gaya hidup dan diet yang buruk. Karena ibu sering konsumsi makanan yang tinggi garam tadi, makanya ibu bisa terkena darah tinggi itu. Kemudian di sini ada tujuan dietnya. Diet rendah garam bertujuan untuk menurunkan tekanan darah ibu pada penderita hipertensi dan dapat digunakan sebagai langkah preventif terhadap penyakit darah tinggi ibu. Diet ini juga dapat digunakan untuk terapi penurunan berat badan serta kadar kolesterol ibu. Tetapi kan berat badan ibu sudah normal ya ibu. Kemudian untuk syarat dietnya, asupan makan ibu cukup, kemudian proteinnya juga cukup, harus sesuai sama yang dibutuhkan, kemudian karbohidrat juga sesuai sama yang dibutuhkan, kemudian membatasi konsumsi lemak jenuh dan kolesterol, kemudian memenuhi kebutuhan asupan kalsium harian sesuai usia untuk membantu penurunan tekanan darah. Jadi terus bentuk makanan yang ibu konsumsi itu sesuai sama penyakit yang ibu derita. Kemudian jumlah natrium yang ibu konsumsi itu harus sesuai ibu. Jadi kalau bisa natrium ibu garamnya itu dikurangin. Ibu saya ulangin, sebelumnya ibu sering makan makanan yang asin nggak, atau cemilan asin kayak kerupuk, keripik gitu? Sering makan keripik nggak? Enggak. Kalau jajanan yang asin yang lain ada nggak? Nggak pernah. Tapi cuma ibu suka masakan yang asin ya ibu. Kayak sayur itu suka yang asin. Nah di sini ada, balik lagi ya ibu, di sini ada bahan yang nggak boleh ibu konsumsi. Itu kayak ini, maaf ibu, sebelumnya ini bahan makanan yang ibu boleh konsumsi. Yang pertama itu kayak gandum, oat, beras, kentang, dan singkong. Jadi beras, kentang, sama singkong itu ibu boleh konsumsi. Kemudian kalau protein itu ikan, daging unggas tanpa kulit. Daging unggas itu kayak daging ayam ibu, daging ayam tanpa kulit itu. Terus telur itu boleh, semua olahan kacang kayak kacang kedelai, kacang hijau gitu-gitu, terus kacang tanah itu boleh ibu konsumsi. Kemudian untuk sayuran itu semua sayuran ibu boleh ibu konsumsi, kecuali seperti sayuran yang ada pengawetnya ibu, itu ibu nggak boleh, itu ibu harus batasi. Terus untuk buah itu semua buah juga boleh ibu konsumsi, terutama yang segar ya ibu. Tetapi untuk buah yang mengandung pengawet natrium atau pengawet garam dengan bahan tambahan garam itu ibu tidak dianjurkan. Untuk lemaknya itu seperti minyak kelapa, margarin, mentega tanpa garam ini atau dibatasi itu seperti gorengan ya ibu. Kemudian ada apabila konsumsi kopi berlebihan itu harus dihindari. Kemudian minuman bersoda, kecap, garam berlebihan, bumbu instan, kemudian ada sayur kaleng atau mie instan, itu harus dihindari ya ibu. Dan di sini ada contoh menu yang saya buatkan, tetapi ibu bisa menyesuaikan sama bahan yang tersedia di rumah ibu. Kemudian di sini juga ada terkait penyakit yang ibu derita. Apabila tidak ibu kontrol makannya atau yang lainnya, itu dapat menyebabkan penyakit yang lainnya ibu, seperti stroke, gagal jantung, kemudian kerusakan ginjal. Sampai sini apakah ibu sudah paham? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Apa larangan makanan yang harus ibu hindari? Di sini sudah ada ya ibu, untuk makanan yang harus dihindarin itu seperti gorengan. Gorengan itu harus ibu hindarin. Kemudian kopi, ibu konsumsi minuman kopi berlebihan itu harus dihindarin ya ibu. Kemudian minuman bersoda.
Kemudian kecap, apabila ibu tidak bisa langsung dihindari, itu harus dibatasi hanya sedikit saja ibu konsumsinya. Kemudian garam itu juga harus dibatasi konsumsinya sedikit ya ibu. Kemudian bumbu instan itu juga harus dibatasi atau lebih baik dihindari. Kemudian sayur kaleng itu ibu, itu harus dihindari juga. Kemudian mie instan itu kalau bisa dihindarin. Ibu sering konsumsi mie instan nggak? Apa? Mie instan, mie yang nggak pernah. Nggak senang saya, nggak pernah makan mie. Oh, itu ibu kurang lebih seperti itu ibu, makanan yang harus dibatasi. Apakah ada yang mau ditanyain lagi ibu? Apakah udah jelas? Ya. Jelas. Baik ibu, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, dan terima kasih. Saya terima kasih banyak atas waktu ibu yang telah berikan. Kemudian untuk konseling selanjutnya itu dijadwalkan di minggu depan, tetapi karena ini sudah selesai, jadi saya cukupkan untuk minggu ini saja untuk pertemuan terakhir ini. Sebelumnya terima kasih banyak ya ibu. Ya. Saya juga makasih ya dikasih penjelasan masalah penyakit saya. Iya ibu, terima kasih banyak ya ibu. Ibu boleh